Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zudita Aulia Sultan dengan NIM 19 10 30 10 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang VO2 max. Apa itu VO2 max? VO2 max yaitu volume oksigen maksimal, berapa banyak oksigen yang bisa diambil oleh tubuh kita, yang kemudian dipompa oleh jantung ketika kita berolahraga. Pada saat kita melakukan olahraga, seluruh otot-otot pada tubuh akan bekerja atau berkontraksi sehingga membutuhkan oksigen. Oksigen berada di dalam darah dan diikat oleh hemoglobin dan akan dipompa oleh jantung disebarkan ke seluruh tubuh. Pada saat VO2 max seorang semakin membesar atau besar, maka akan semakin besar pula volume oksigen yang dipompa oleh jantung. VO2 max bisa dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui kondisi kebugaran cardiorespiratory fitness, apakah dalam kondisi yang baik atau tidak. Misal, pada orang baru bangun tidur, jika denyut jantung semakin rendah, maka kondisi kebugaran jantung dalam keadaan baik. Contoh lain, pada orang yang memiliki VO2 max yang rendah, pada saat melakukan olahraga pasti menjadi mudah lelah. Hal ini karena jantungnya bekerja sangat cepat mentransport oksigen ke seluruh tubuh. Lalu di sini cara mengukurnya, yang pertama itu bisa dengan cara tes lari biasa pada lapangan atau treadmill dengan parameter adalah heart rate atau HR, diukur sebelum dan sesudah latihan. Kemudian bisa di track measurement-nya, yaitu dengan memasang breathing mask atau mengetahui berapa sih volume oksigen maksimal yang bisa ditampung oleh tubuh kita tersebut. Cara meningkatkan VO2 max yang pertama yaitu bisa dengan cara latihan endurance. Apa sih itu latihan endurance? Yaitu latihan aerobik yang durasinya cukup panjang. Dengan kita melakukan latihan endurance, maka jantung kita itu akan semakin beradaptasi sehingga ketika memompa oksigen yang dibawa dalam jumlah yang banyak, kita itu bisa tahan. Lalu yang kedua, cara untuk meningkatkan VO2 max yaitu dengan cara lari interval training, yaitu dengan melakukan latihan dengan intensitas yang cukup tinggi tetapi diselangi dengan latihan intensitas rendah. Setelah kita melakukan latihan dengan intensitas yang tinggi sehingga ada yang namanya defisit oksigen, sehingga merangsang tubuh untuk terbiasa dan beradaptasi untuk bisa meningkatkan kemampuan jantung untuk memompa lebih banyak oksigen. Lalu latihan yang ketiga yaitu kekuatan otot. Dengan latihan kekuatan otot, maka otot akan bekerja kuat dan lebih efektif. Semakin kuat dan efektif, maka kebutuhan oksigen pun akan semakin sedikit sehingga VO2 max-nya bisa semakin meningkat. Lalu yang kedua, cara meningkatkan VO2 max, cara mengukur VO2 max. Metodenya itu cukup mudah tapi tidak akurat. Rumusnya yaitu 15 kali maksimal HR yang kita lalui per rest HR atau HR saat istirahat. Jadi misal saat kita maksimal HR dihitung dengan 220 dikurangi usia kita.
Semisal usia saya adalah 20 tahun, lalu HR maksimalnya yaitu 220 dikurangi 20 sehingga hasilnya HR maksimalnya yaitu 200. Lalu rest HR katakanlah 80, maka rumusnya mengambil rumus yang tadi 15 kali maksimal heart rate dan per rest HR yaitu 15 kali 200 bagi 80 yang hasilnya yaitu 37,5. Nah 37,5 itu merupakan VO ultimate-nya. Lalu cara meningkatkannya ada dua hal, yaitu yang pertama melatih kardio. Ya, meningkatkan kapasitas kardio atau kapasitas oksigen dalam latihan sprint 4 menit kali 4 set dengan menempuh jarak 1 kilo adalah jarak interval kita dan secepat mungkin, dan beristirahat selama 2-3 menit dan dilanjutkan sampai 4 set. Jika sudah terbiasa maka boleh dinaikkan jadi 6, 8 atau 10 set. Kemudian selama kita beristirahat tidak dianjurkan untuk duduk atau diam, karena tubuh akan mengira kalau kita sudah beristirahat, maka kita harus tetap bergerak atau sekedar mengangkat kaki atau lari di tempat agar menjaga HR kita tetap stabil. Lalu melatih kekuatan otot, yaitu ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan teknik lunges dikombinasikan dengan stair, diulang selama 10 kali selama 5 set, dan dikombinasikan dengan melakukan gerakan yaitu push up 3 kali untuk melakukan otot core. Lalu yang kedua yaitu bisa dengan cara latihan loncat dan saat jeda diselingi dengan gerakan yang lain. Bisa dengan gerakan squat atau yang lainnya. Lalu yang C atau yang ketiga selanjutnya terakhir, saat tubuh tegap lalu agak dan melangkah, kaki kiri jinjit dan kaki kanan ke atas, lalu kaki kanan maju ke depan dan kaki kiri agak jinjit, dan kita membungkuk untuk jari ke bawah dan menggunakan lunges lagi seperti di atas, dilakukan selama 8 kali gerakan. Yang C yaitu hover step. Untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani dilakukan dengan cara naik turun tangga selama 5 menit dengan irama metronom 120 per menit. Setelah itu istirahat. Selama istirahat dilakukan pengambilan denyut nadi sekitar selama menit pertama, kedua, dan ketiga masing-masing dilakukan 30 detik. Rumusnya yaitu durasinya dalam bentuk detik dikali 100 bagi 2 dikali dalam kurung denyut nadi yang pertama ditambah denyut nadi yang kedua dan denyut nadi yang ketiga. Contohnya misal 300 detik dikali 100 dibagi 2, dan denyut nadi yang pertama misal 90 ditambah denyut nadi yang kedua itu 81, dan yang ketiga denyut nadi yang ketiga yaitu 69. Jadi hasilnya itu kira-kiranya 62,5. Lalu nilai tes, hasil atau nilai tesnya itu 90 ke atas, sampai ke atas 90 lebih itu kriterianya itu baik sekali. 80 sampai 89 baik, dan 60 sampai 79 rata-rata, 55 sampai 64 itu kurang dari rata-rata, kurang dari 55 itu jelek. Sekian penjelasan dari saya.
Apabila ada salahnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.